Tuturan, tema ketujuh, C. Mengkonstruksi, permasalahan atau isu, argumen, dan simpulan debat. Kompetensi inti ketiga. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, dan internasional. 3,13 menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang, pekerjaan atau permasalahan, isu, sudut pandang dan argumen, beberapa pihak, dan simpulan. Tujuan pembelajaran. Pertama, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen, beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang, pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Kedua, menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Ketiga, mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Keempat, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dalam debat dibutuhkan isu, argumen, dan simpulan yang efektif. Mengkonstruksi debat berarti mengkonstruksi isu, argumen, dan simpulan secara efektif pula. Pertama, permasalahan atau isu dalam debat. Isu dalam debat biasanya isu pro dan kontra. Kriteria isu pro dan kontra adalah sebagai berikut. A. Menyentuh sisi emosional, publik ataupun pendapat, perhatian media massa karena faktor kemanusiaan. B. Isu tersebut menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang. Contoh isu yang dapat diangkat ke dalam permasalahan debat adalah sebagai berikut. A. Masih perlukah subsidi BBM bagi masyarakat? B. Hilangnya sumber energi. C. Pelanggaran HAM. D. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. E. Profesionalisme guru. F. Perubahan sosial. G. Narkoba di kalangan generasi muda. Kedua, sudut pandang atau argumen dalam debat. Setelah isu dirumuskan, sudut pandang atau argumen perlu disusun secara konkret, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sudut pandang atau argumen dalam debat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Jika kamu berperan sebagai pihak pro, struktur argumen dimulai dari pernyataan setuju atas kasus yang diperdebatkan. Hal ini menjadi tugas penting pembicara pertama dari pihak pro. B. Argumen pihak pro dapat dilanjutkan dengan poin-poin mengapa mereka setuju terhadap kasus yang diangkat. Penggunaan contoh pengandaian, teori akademis, bahkan fakta berita dapat digunakan untuk mendukung argumen kamu. Jika kamu berperan sebagai pihak kontra, struktur argumen yang kamu buat harus mencakupi dua hal pokok, yaitu sanggahan dan argumen. D. Sama seperti pihak pro, pihak kontra diperbolehkan untuk menggunakan contoh pengandaian, teori akademis, atau berita dalam mendukung argumen. Dalam berdebat, argumen yang baik untuk disampaikan adalah argumen yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. A. Dapat dipercaya atau dibuktikan. B. Alasan logis dengan menunjukkan contoh-contoh. C. Alasan logis dengan menunjukkan hubungan sebab akibat. Ketiga, simpulan. Mengkonstruksi simpulan debat tentu membutuhkan pemahaman dan interpretasi dan argumen-argumen yang disusun dari kelompok pro dan kontra. A. Memperhatikan pelaksanaan debat terutama pada saat
Pengungkapan argumen. B. Menjabarkan argumen dari pihak yang pro dan kontra. C. Menginterpretasi argumen dari pihak yang pro dan kontra secara objektif. Evaluasi. Pertama, jelaskan perbedaan debat, persoalan pro dan persoalan kontra. Kedua, sebutkan 7 contoh isu yang dapat diangkat ke dalam permasalahan debat. Ketiga, sebutkan 3 syarat sudut pandang atau argumen dalam debat. Keempat, sebutkan hal-hal yang harus disampaikan dalam argumen debat. Kelima, sebutkan langkah-langkah menyimpulkan argumen dalam debat.